apa namanya NU itu biasanya sholawat bersama, Benar. ya. Atau biasanya tahlilan, haul, Ya. gitu. Di LDI ada nggak? Ternyata kalau sholat di tempat LDI, orangnya pergi dipel. Oh gitu ya. Apakah kebetulan ada yang ngepel gitu iya. ya? Kalau Habib di LDI Percaya. ada Habib LDI nggak? Habib nggak? Ada. Oh, KTP-nya namanya Habib. KTP-nya Habib. Ini Habib aja heran. Ustadz Dwi Pramono. ini dari mana nih Ustadz Dwi Pramono? Tiba-tiba Ya Anda tiba-tiba datangin? dari tadi pelan-pelan Iya, ya masuk. maksudnya tiba-tiba Anda Pak Husein ini datangin di sini tuh Iya. dari mana? Tolong Beliau dijelasin. ini dari LDI. Tuh. Dari iya LDI. Masa LDI nggak pernah ngelihat pelang-pelang di Saya pinggir lebih jalan? sering lihat pelangnya daripada orangnya gitu. Betul. Dan pelangnya biasanya kecil sekali Ya ya. itu juga pertanyaan semua orang ya. Kenapa memang pelang LDI itu kecil gitu? Iya. Dan semuanya nggak ada yang lebih gede, trapesium segitiga nggak ada, pasti kotak panjang gitu. Iya. Dan ada ininya Belum ada biasanya, template. ada apa arahnya. Arah mana? Iya, Arah mana? 100 meter ke dalam. Iya. Dan template sekali kayaknya dari tiangnya, Benar. terus warna hijaunya gitu. Itu emang ada ini standarnya? instruksi standar gitu. Kalau itu memang standar dari DPP. Jadi Oke. ketika ada masjid nih, masjid LDI gitu nanti dikasih tanda, kasih pelang. Jadi artinya memudahkan khususnya bagi warga LDI yang misalnya bepergian, mampir. Oh. Tapi juga untuk semua sebenarnya kan gitu. Dan itu juga menjadi nilai sebenarnya kepercayaan diri warga LDI gitu. Artinya ketika kemarin kita silaturahim ke PW Muhammadiyah di Lampung, kita ngobrol gitu, wah itu LDI itu pede itu. Jadi ada berapa orang, ada masjid apa musola sudah ada pelangnya ke sana gitu. Arah biasanya 313, 354 gitu. Apa itu maksudnya 313, 354? Ya itu biasanya Morse. Morse Pesan di ya. Morse. Nah, jadi Maksud apa? Enggak. Morse saja. Anda jangan. Bentar. DLD itu ada semacam kode-kode gitu, Beb. Oh, kode Kode Oke. 313 itu diambil dari pasukan perang Badar dulu. Oke, jumlahnya 313 toh. Ketika Habib melihat misalnya steam motor misalnya nih, steam motor 313. Berarti Itu punya bisa LDI. dipastikan punya orang LDI. Oh, ada kodenya. Dan itu biasanya menjadi semacam apa ya? Perekat. Tapi itu nggak justru memberikan kesan eksklusivitas warga LDI ya? Sebenarnya tidak, Be. Tinggal sudut pandangnya aja, cara pandangnya. Artinya memudahkan bagi warga kita sendiri. Ya. Termasuk selain itu kita juga ada ruang tamu misalnya. Ketika bepergian misalnya ke Sumatera gitu, kita tinggal, oh ini ada masjid, kita mampir. Bukan berarti untuk eksklusivis, bukan sebenarnya. Karena kadang-kadang kita pernah punya pengalaman, Bim, ini saya cerita saja. Saya tuh waktu itu dari suatu wilayah, terus mampir, kita mau sholat. Nah, mau kamar mandi dulu toh. Oke. Sudah saya lepas itu. Apanya dilepas? Ya ini celananya, saya mau kencing loh, Bib, gitu. oke. Nah, ternyata nggak ada airnya, Bib. Oh gitu. Nah, itu. Jadi kita juga kesulitan akhirnya. Kita akhirnya lebih memilih ke masjid kita gitu kan. Ada pelang tadi 313, 354. Dan situ biasanya sudah representasi lah untuk apa namanya kamar mandinya, kemudian tempat wudhunya, kita tinggal sholat aja gitu aja. Maksudnya yang membedakan kenapa di tempat lain nggak ada air, tapi di LDI ada air gitu maksudnya? Kalau itu kan kita lebih menjaga untuk toharonya gitu, Bang. Jadi Kesuciannya. artinya Oh, ada standar. Jadi udah Ada pasti ada, standarnya. udah pasti ada berarti ya. Bahkan kamar mandinya pun kita standar. Jadi mulai dari tingkat DPP sampai PAC itu standarnya begini. Nah, gimana standarnya tuh? Standarnya itu 2 kolah biasanya. Oh, itu kan standar umat Iya. Islam pada umumnya. Iya, kan? Tapi kan ada makanya ulama. kita instruksi dari DPP kalau bikin kamar mandi standar dong gitu. Artinya untuk menjaga kesucian itu lebih. Oh, Karena syarat sahnya sholat kan ya, Iya. ya itu kan tempatnya, toharonya gitu. Dan di situ nanti ciri khasnya Iya. setiap kamar mandi ada sandalnya, ada Oke. sandal nanti masuk lepas, kemudian itu ada tempat batas suci gitu istilahnya. Ya. Nah, era sekarang ketika memang mungkin tempatnya tidak begitu luas itu kita pakai ya mungkin kurang dari 2 kolah tapi air harus ngalir. Ya. Ya, untuk ketika misal ada najis itu akan hilang sendiri dengan air yang mengalir itu. Sebenarnya itu kan sama aja dengan umat Islam pada umumnya kan, standar 2 kulah sehingga ketika kemasukan najis dan tidak berubah Ya. semua sifat dari Betul, air itu betul. sehingga tidak Ya. najis Mungkin gitu. mungkin musolanya yang kecil mungkin yang tidak standar itu. Mungkin ada musola kampung gitu. Gitu ya. Tapi yang saya sampai kan- datangin tuh jujur itu organisasi apa itu? Musola. Nggak usah dibentur-benturin. Pulaunya enggak. Bah, pulau. Ya
masjid gitu aja di pinggir jalan kan istilahnya. Karena waktu itu kita lewat gitu kan pokoknya karena sudah waktu sholat gitu. Kita mampir, nah, kadang kan namanya orang kan pengen kamar mandi dulu kan gitu. Sudah saya lepas, loh nggak ada airnya dan itu beberapa kali. Oke. Tuh. Cuman kan kalau saya sih jadi ini buat cari apa saling tahu Siap, aja siap, ya. iya. Jadi kayak masjid di Indonesia ini kan cenderung overload ya. Di Iya. mana-mana Iya. ada masjid, kemudian besar-besar juga dan justru kalau karena sudah masuk waktu sholat, kalau nggak ketemu masjid yang 313 dan hal-hal yang kaitannya dengan LDI kan justru akhirnya jadi telat sholatnya. Tidak juga. Artinya begini, kalau itu kan kita tetap mampir sholat di masjid terdekat. Bukan berarti kita harus nyari yang ada stempel LDI juga tidak. Ini tadi terpisah cerita tentang sholat dengan kamar mandi itu. Gitu. Jadi kalau kamar mandi kita standar, mulai dari pesantren, kantor-kantor LDI, mulai dari DPP sampai PAC, bahkan rumah-rumah warga itu standar, bahkan miring. Oh, kenapa Jadi, miring? Biar airnya ngalir langsung gitu. Oh, tidak, gitu. tidak menggenang Tidak ada gitu. menggenang. Ya, lantainya dibikin miring, Bib. Iya. Gitu. Kita instruksikan begitu. Bahkan ada beberapa teman dari ormas lain itu. Ya kita yang bikin kamar mandi. Jadi ketika beliau silaturahim melihat kamar mandi LDI, kok unik ya, kok keren gitu, kok begini, akhirnya udah pesen satu tukangnya kita antar ke sana. Berarti spesialis kamar mandi. Ya, memang dia tukang spesialis gitu. Bib. Maksudnya enggak, bukan spesialis kamar mandi. Ya, Maksudnya unik karena unik di bawah. Enggak, sebenarnya standarnya itu kan standar Islam, ya. Qur'an dan lain Ya. sebagainya. Mungkin kemudian LDI disiplin sekali Ya. dalam urusan toharoh. Toharoh, Itu bab pertama dan utama kan Ya. dalam ibadah. Betul. Sebenarnya ini mengingatkan saya ke Yayasan Buddha Seci di PIK tuh. Ya. Jadi ada Yayasan Buddha Seci yang memang ketika masuk ke sana saya kenal banyak orang Buddha, banyak komunitas Buddha, tapi ketika masuk ke sana itu ada kedisiplinan yang berbeda. Ya. Salah satunya itu tadi, mereka punya sandal khusus. Jadi kita lepas sendal, lembas sepatu, Ya. tapi diganti dengan sendal dan sepatu khusus dari kamar dia. mandi ya, khusus kamar Bukan mandi. kamar mandi, Oh, di ke dalamnya, semua- ke di semua dalam. area. Ke semua area ada perkantorannya, ada pusat ini dan itunya. Tapi hilang nggak sandalnya kalau di situ? Enggak sih, ada yang jaga. Ada sih kalau di tempat ibadah siapa gitu sering Ya. hilang sandal. Nah Ya, itu kalau mungkin. LDI selain fokus ke kamar mandi nggak ke sendal. Ini kan Oh, iya. image yang sering menjadikan umat Muslim dipertanyakan. Sebelum tadi ke situ, Bib, ada cerita kita pernah ketemu dengan tokoh Ya. non Muslim ya. Beliau datang ke pesantren kita gitu kan, lihat gitu. Mosok kamar mandinya Muslim kalah dengan nonis katanya gitu kan, gitu kan. Karena kita kurang menjaga kebersihan gitu loh. Padahal non Muslim sendiri di dalam menjaga kebersihan kamar mandinya luar biasa dan itu terucap akhirnya sampai disampaikan ke kita. Harusnya kita umat Muslim ketika mau beribadah harusnya kan dimulai dari tempat itu kan, kamar mandi atau tempat wudhu harusnya lebih representatif, ya bersih, ya nyaman. Tapi kalau sudah nggak nyaman, ibadah juga kurang enak juga kan gitu. Karena itu saya setuju. Iya. Saya pernah punya campaign itu ngirim ke masjid-masjid pewangi. Karena sering kali sebagian masjid kita itu mohon maaf, wanginya itu wangi kaki. Iya, padahal kan seharusnya kita itu kalau masuk ke masjid lepas alas kaki. Sebelum masuk ke masjid juga cuci kaki. Iya. Baik itu untuk membersihkan atau bahkan sampai wudhu. Tapi wanginya justru apa gitu. Itu menurut saya oke buat introspeksi kita sih. Iya, iya. Apalagi enggak tadi sampai rumah warganya ada standarnya, ada itu maksudnya LDI sekalian developer atau Enggak sampai situ. Nggak sampai Artinya situ. instruksi saja. kan yang bangunin LDI juga maksudnya organisasi lain. Tidak. Jadi rumah-rumah pribadi ada instruksi dari DPP kalau mau bikin kamar mandi yang standar sekalian. Oh, gitu itu kan. kamar mandinya aja. Kamar mandi. Kalau Bukan rumah rumah. tidak. Kalau rumah Standar tidak. umum dalam Islam lah. Ya, Ada gitu. fotonya nggak mas? Penasaran aku justru. Nanti bisa di. Nggak, atau berkunjung aja ke pesantren Nah, LDI atau ke masjid. Emang boleh Boleh. ormas lain? Boleh, siap. Boleh. Nah, Itu sekaligus ya. Boleh. Kenapa sih? Ente pernah ini? Iya. Pernah punya pengalaman mungkin. Pernah punya Kalau saya pengalaman? nggak pernah mas, Oh, tapi gitu. Cerita. katanya kalau ini desas-desus ya. Siap. Katanya kalau sholat di tempat LDI orang yang pergi dipel. Oh, gitu ya. Apakah kebetulan ada yang ngepel gitu ya? Ya, kembali ke tadi itu yang itu. Nah, memang kalau di LDI itu kalau tokoh-tokoh ormas lain itu kan mengenal LDI itu bersih tempatnya gitu kan. Oh, iya. Bersih. Jadi kita memang ada jadwal untuk membersihkan. Kayak saya kebetulan tinggal di Jakarta Timur di salah satu pesantren di LDI di dekatnya Lubang Buaya gitu kan. Cuman buayanya jalan hilang-hilangan buayanya gitu kan. Nggak tahu kemana buayanya gitu aja. Ini jokes LDI.
Saya biasa dengar jokes itu. Jokes LDI. Jokes Habib ya. Lumayan loh buat saya. Di kamar mandi kakak. Kalau jokes Habib kan kita udah Udah sering. Udah di fase kayak belajar lagi deh. Jokes LDI. Nah, terus kembali lagi lah, Mas, ya. kembali ke tadi itu. Nah, jadi kebersihan itu menjadi sebuah nilai bagi kita. Bahkan di masjid-masjid yang saya tinggal di situ, ngajar di situ kan, itu setiap pagi sore itu ada piket untuk anak santri. Kalau istilah kita amal soleh, Bib. Jadi kalau di LD itu ada istilah passwordnya itu amal soleh. Banyak passwordnya ya 313. Gitu. Coding ya. Jadi kayak saya misalnya minta tolong ke anak saya nih, amal soleh ambilkan gelas bapak, amal soleh ambilkan ini. Kalau kita nggak pakai amal soleh, dia nggak mau dia. Apa amal soleh? Amal soleh. Manggil dianya atau itu? Saya minta tolong. Jadi minta tolong ke anak saya, misal saya, Mas, amal soleh ambilkan gelas di dapur gitu loh. Kalau amal sampai, soleh gitu ya ya? kalau kita nggak pakai itu dia nggak mau, karena itu sudah menjadi value bagi LDI. Jadi sampai pengajian cabai rawit, pengajian pra remaja, sampai siapapun mesti menggunakan bahasa itu menunjukkan egaliter sebenarnya. Tidak ada istilah begini, tidak ada. Jadi kita sesama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan gitu. Nah, kalau memang kita standar kebersihannya memang harus mau tidak mau, karena masjid adalah tempat ibadah. Kalau masjid kotor, kita ibadah juga nggak nyaman. Misalnya kita sujud nih, karpetnya nggak pernah disuci, nggak pernah dianu, tahu-tahu bekas bau kaki misalnya, apa gitu kan kita nggak nyaman. Kalau kita mau sujud lama, padahal di dalam satu riwayat hadis kan paling dekatnya seorang hamba ketika dia dalam posisi sujud kan gitu kan. Kalau kita ibadah nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang memang belum terpenuhi di situ mungkin gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ada teman-teman dari ormas lain yang berkunjung, delala memang pas jadwalnya piket gitu loh. Pas jadwalnya piket, nah beliau tidak mau mengkonfirmasi. Tanya saja kan, di sana tinggal tanya, nih kok kenapa kok dipel gitu kan gitu. Nah, ketika mau bertanya kan enak, oh ini jadwalnya piket Pak gitu misalnya. Jadwal piket Ustadz kan gitu kan. Padahal di pesantren kami itu untuk kegiatan luar biasa. Baru kemarin ada kegiatan OJK. OJK itu semacam keuangan itu kan. Kita kerjasama dengan BSI kan itu kan. Bank Syariah Indonesia. Mereka datang ngisi acara di situ di tempat kita sediakan semuanya di situ. Artinya berarti standar kebersihan LDI itu memang sangat tinggi. Ya. Sehingga kalau kita datang sholat, setelah sholat, misalnya zuhur, habis zuhur itu ada piket untuk bersihin. Kalau jam piketnya biasanya pagi sama sore. Berarti tiap hari. Iya, Artinya tiap hari. memang potensi salah sangkanya ada ya orang tiap hari. Tapi kan pagi dan sore. Berarti kalau saya siang-siang ke sana nggak dipel ya? Enggak. Nanti kenapa semacam ada ancaman gitu. Ada jangan briefing. Jadi kalau pagi sore itu hanya pel kering. Pel kering itu artinya tidak diguyur air, tidak. Jadi kain dikasih air tipis-tipis untuk menghilangkan debu-debu saja gitu. Ini standar DPP. Iya, standar. Seluruh masjid hampir begitu. Gitu. Bahkan kalau masjid-masjid yang di PAC, PC itu kan kalau kita ada istilah mubalek, dai yang tinggal di situ. Kayak saya dulu setelah nyantri di Wali Barokah Kediri, saya ditugaskan di PAC daerah Karanganyar. Saya tinggal di masjid di dekat mihrab itu, biasanya ada kamar buat mubaleknya. Ya kegiatan pagi kita bersih-bersih masjid, kegiatan paginya selain ngajar gitu. Berarti udah clear ya, berarti bahwa teman-teman yang habis sholat di Masjid Al-Zaid bukan dipel, bukan karena Anda bukan LDI dipel, tapi pas banget tuh timingnya. Dan setiap hari, dan setiap hari. Oke, saya akan datang siang nanti. Siang dan malam. Tapi gini, mungkin sebagai informasi juga ke orang-orang ya, Slim. Berarti Masjid LDI itu terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja. Jadi siapa aja bisa mengkonfirmasi kayak apa yang disampaikan oleh Ustadz Dwi ini. Monggo silakan. Kayak Muslim, saya datang siang dia. Enggak kan, nggak apa-apa, sholat siang zuhur aman dong. Maghrib. Tapi pertanyaan saya, karena ini hal yang sangat sering ya. Iya, identik dengan LDI terkait orang pengen tahu tentang LDI, salah satunya tentang dipel itu. Tapi kan kalau tadi siang dan sore atau pagi dan biasanya kalau di pesantren ya. Di pesantren pagi sama sore. Tapi mungkin yang di PAC, PC mungkin agak beda. Tidak jadwalnya mungkin hanya sore atau pagi. Yang penting 2 kali ya berarti standarnya. Bisa nah itu pertanyaan saya justru kalau 2 kali juga tidak. Tergantung kalau di pondok itu kan banyak orangnya. Sehingga ketika kita mengerahkan membuat jadwal piket bersih-bersih masjid itu mudah.
Ketika di PAC, di PC kan mungkin tidak semudah di pesantren kan gitu. Tapi maksud saya kalau sebenarnya kan minimal kita 5 kali sehari untuk sholat berjamaah di masjid itu. Tapi kenapa hanya 2 kali gitu kalau untuk membersihkannya? Kalau di pesantren kan ngelihat jam istirahatnya, Bib. Gitu. Jadi kalau mereka habis subuh ngaji, sebelum ngaji jam 8, setengah 9 ada jeda waktu. Nanti ada yang nyapu halaman, ada yang bersih-bersih dapur, ada yang membersihkan masjid kan gitu. Gitu. Nah, emang menarik sekali menurut saya dalam Islam itu menjaga dari najis bukan hanya soal yang terlihat, tapi yang tidak terlihat pun tetap harus dipastikan kebersihannya. Berarti yang dijaga itu bukan cuma hasil akhirnya aja ya Pak Husain? Iya betul, yang dijaga itu juga prosesnya dari awal sampai akhir harus jelas dan terpastikan kesuciannya, Mat. Dan prinsip seperti itu juga berlaku dalam muamalah, termasuk saat kita mau memilih emas. Oke. Wah, pilih emas juga segitunya ya? Kok baru denger, Beb? Iya dong, ada emas batangan yang memperhatikan aspek kesesuaian syariah dalam prosesnya. Sekarang banyak sekali isu tentang asal-usul bahan baku dan proses yang tidak jelas. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui emas yang kita pegang itu datang dari mana dan prosesnya bagaimana. Asisten Islami AI. Ini contohnya. Habib dilarang loh. Dia wangi banget kayak kuburan baru. Nih contohnya, emasku dari Harta Gold saat ini menjadi satu-satunya emas batangan yang mendapatkan rekomendasi kesesuaian syariah dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bentar dulu, gua mau jelasin. Rekomendasi ini diberikan karena proses produksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah, mulai dari kejelasan sumber bahan bakunya, ketepatan takaran gramasinya, kadar kemurnian yang terjaga, hingga proses produksi yang dipastikan terhindar dari unsur najis, dan dari sisi standar mutunya. Emasku ini juga telah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI itu. Proses produksinya dilakukan di pabrik milik sendiri dengan menerapkan sistem manajemen berstandar internasional ISO, serta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Overprotective banget sih. Ya udah, yang penting niatnya menjaga. Lanjut tadi sampai mana obrolan kita? Sama aja lah. Sampai di standar kebersihan. Sandal juga belum, sandal itu. Sandal tadi. ya. Nah, Saya mau ngepel bekas AI. Gak usah kan Pak Husain nggak ada jadwal pagi sore. Saya ada isu lagi di masyarakat. Tapi Slim ya, sebelum kita kemana-mana, kayaknya kita perlu dari awal dulu deh. Iya, itu yang tadi saya mau. Ini apa sih gitu? Iya. Apakah ormas ataukah mazhab atau apa sih LDI? Betul. Dari singkatannya dulu deh. LDI itu singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Berarti cuma ada di Indonesia? Kalau namanya ya di Indonesia saja, tapi kalau jamaahnya juga ada beberapa yang di luar Ada cabang di luar negeri? Ya, tapi namanya bukan LDI juga bukan. Oh, tergantung ya lokal wisdomnya di sana. Oh, berarti Lembaga Dakwah Islam Inggris gitu misalnya. Kalau di Inggris. Kan jadi beda organisasi. Iya. Kan tergantung lokal wisdomnya. Tergantung dari mana, misalnya Malaysia atau LDI cabang Inggris. Ya mereka menyebutnya dengan nama yang memang lazim di sana saja gitu. Oh gitu. Yang penting anggotanya itu anggota LDI. Ya, anggotanya LDI. Berarti ini apa? Ormas. Organisasi masyarakat. Berapa lama? Pendirinya dan tahun berdirinya itu di kapan? LDI tahun 72. 72. Oh, termasuk kalau ormas-ormas lama itu kan 1920. Ya, ini setelah baru belakangan ya. Nah, berarti motivasinya kalau ormas-ormas lain yang kita undang kan sebelum kemerdekaan adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau LDI kan setelah kemerdekaan, berarti motivasi awalnya di sejarah LDI itu apa? Sejarahnya ya intinya beliau mendirikan ormas untuk artinya untuk ibadah saja, fokus untuk ibadah saja gitu. Karena kan setelah kemerdekaan kan gitu kan. Gitu. Seperti ormas lain mungkin Wahda mungkin kan juga setelah kemerdekaan juga kan gitu. Artinya ya pemikiran-pemikiran itu kemudian dalam satu bentuk komunitas untuk beribadah. Nah, kalau secara mazhab nih, kalau kemarin juga kita sempat bahas ada yang tidak menggunakan 4 mazhab, ambil yang paling memungkinkan untuk dirinya. Kalau LDI sendiri apa? Kalau secara mazhab tidak terpaku pada satu mazhab, tidak. Tidak, tapi dalam amaliyahnya juga sesuai dengan mazhab kan gitu kan.
Berarti memilih dari 4 mazhab itu. Ya, memilih dari 4 mazhab itu. Dalam hal ini ikut mana Ya, gitu, dalam betul. hal itu ikut mana. Tapi ini menarik Pak Hussein, kalau kita bahas dari kemarin kan hampir semuanya itu berdiri karena faktor pendidikan kan. Ya. Membangun sekolah, membangun pendidikan. Ini faktor kebersihan. Maksudnya Enggak. apa Siapa yang kebersihan bilang itu? faktor kebersihan? Enggak, maksudnya ini tuh kebersihannya lebih diutamain gitu. Itu tuh dimulai dari apa asal-usulnya? Kenapa kebersihan itu ditekankan sekali dalam LDII? Sebenarnya juga bukan hanya kebersihan saja, artinya memang yang bisa dikerjakan saat itu kan itu dulu itu, Pak. Makanya bukan pingin beda dengannya juga bukan. Artinya untuk menjaga ibadah itu biar lebih nyaman, lebih enak, sehingga kemudian semua itu ya dibersihkan. Kayak di Wali Barokah itu kan ada menara itu, menara 99 meter itu juga ada orang khusus yang membersihkan itu sama, gitu. Sehingga tidak ada debu lah kasarannya begitu saja. Nah, tapi gitu. kan problem kebersihan di rumah ibadah umat Islam itu baik di masjid, musola atau majelis taklim itu kan bukan hanya di LDI ya, Ya. tapi di banyak masjid dan musola. Misalnya akhirnya saya melakukan campaign dan gerakan untuk ngirim pewangi ke beberapa masjid. Karpet, Nah, apakah LDI juga melakukan itu atau fokus di LDI aja dulu gitu? Karena agar kesan eksklusifnya itu mulai luntur gitu. Iya. Kalau itu juga kita kerjakan untuk semua, bukan hanya keluarga kita saja juga bukan, gitu loh. Masjid-masjid LDI dan juga tempat-tempat yang lain juga untuk bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa pesan dari Pak Ketum itu ada tiga K namanya. Apa tuh? Ada komunikasi, kemudian kontribusi dan karya. Gitu. Jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan 3 ini sehingga stigma-stigma itu lama-lama kan bisa hilang kan, luntur pelan-pelan ketika sudah ada komunikasi seperti ini. Contohnya seperti ini kan gitu kan. Berarti ada isu juga di internal kalau memang stigma itu. Ya, salah satunya kan masjid yang di Pel itu tadi kan, gitu kan. Itu kan yang Nah, yang lain sebenarnya ada Muslim banyak ini koleksinya. Benar ya, saya ada info Ada lagi dari tapi ya masyarakat saya juga. pernah juga waktu itu lebih mungkin bisa dikatakan lebih serem sih. Cuman yang lebih dikenal masyarakat di Pel. Ya, oke. Nah, saya pernah ke Papua waktu itu di Jayapura kan ketemu ada salah satu ya kebetulan sekarang jadi warga LDI sekarang jadi warga LDI. Jadi beliau dari salah satu tempat pergi ke situ kemudian untuk merantau. Nah, mendengar ada pengajian LDI kan gitu. Nah, dia tertarik karena ada isu kalau setelah pengajian itu mohon maaf tukar-tukar pasangan kan gitu kan. Tukar pasangan suami istri gitu, ditukar. Gitu. Ya. Istrinya dia buat kita, istri kita buat dia. Itu isunya begitu kan. Saya nggak dengar sampai isu sejauh itu. Saya ketika tidak ke sana juga mungkin nggak ketemu kan gitu kan. Tapi karena berkahnya silaturahim, berkahnya ketemu, akhirnya diobrolkan. Nah, orang ini penasaran bukan ngajinya. Penasaran karena ada isu tadi itu kan, malam-malam ditunggu kok nggak terjadi katanya gitu kan. Jadi ditunggu bukan ngajinya, setiap hari setiap malam pas ketika ada pengajian beliau datang dan sekarang alhamdulillah beliaunya ikut sebagai warga LDI sekarang ramalan gitu. Jadi isu itu banyak banget ya. Kalau ini ekstrim loh, tukar-tukaran iya. Makanya saya malah nggak pernah yang dengar. kita dengar mungkin nggak boleh menikah kalau selain LDI. Selain LDI itu benar nggak? Boleh. Dari saya punya teman juga istrinya bukan warga LDI. Itu info dari mana itu? Iya, ada stigma di luar. Kalau itu malah saya juga dengar gitu. Iya, dengar. Kalau kita aman nih, katanya aman saja boleh. Boleh, Bib. Kan udah nih. Enggak, karena kan kalau di ormas lain kan cross seperti itu biasa. Misalnya asisten saya itu perempuan Muhammadiyah menikahnya dengan cowoknya NU gitu. Kalau LDI berarti boleh ya? Boleh. Yang penting sama-sama cocoknya. Betul. Walinya oke, ya sudah. Saya punya teman di suatu wilayah, istrinya ya non LDI. Ya sekarang ya aman-aman saja. Tapi kalau Ustadz Dwi sendiri, istrinya LDI istrinya juga. Warga LDI. Ya karena beliau kan dai LDI ya. Tiap hari dibisikin istrinya. LDI yang benar, LDI yang benar. Maksudnya gitu. Nah, saya ada isu lagi nih dari masyarakat. Saya Ini isu apa fitnah? Isu saya ngomong deh. Justru biar gak jadi fitnah kan dikonfirmasi, Mas. Ada kejadian katanya ada orang bertamu ke rumah orang LDI. Setelah pergi itu katanya gelas-gelas bekas orang lain tuh dibuang katanya. Karena katanya dianggap najis. Itu saya baca di web kalau nggak salah. Isu. Apakah benar begitu? Tapi mungkin ini rangkaian dari menganggap orang yang non LDI sebagai najis sehingga harus dipel dan
biasanya kan kaitannya juga dengan bekas makannya kan. Sebenarnya ini bagus banget ya obrolannya supaya pada akhirnya fitnah ataupun stigma orang itu kan selesai. Terjawab. Dan saya ngerti, soalnya di zaman Nabi juga itu terjadi. Karena kan ada ayat surat At-Taubah ayat 28 tentang najisnya orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu najis, tapi bukan secara zahir, bukan secara hakiki, tapi secara majasi, secara metafor. Maksudnya mereka itu karena tidak menyembah Tuhan, berarti mereka mengkhianati Allah, sehingga mereka itu najis. Konsekuensinya itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Makanya non-muslim kan nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Tapi bukan berarti kita bersentuhan dengan mereka najis, dan bukan berarti kalau kita minum bekas mereka itu tidak boleh karena najis. Kecuali mereka habis mengkonsumsi babi atau minuman keras. Itu ada riwayat di mana Nabi itu pernah minum susu, kemudian diberikan kepada orang Yahudi, dan kemudian kata Nabi, teruskan ke sebelah kananmu. Dan di sebelah kanannya itu Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar meminum bekas dari orang Yahudi. Jadi terkonfirmasi bahwa tidak najis orang non-muslim itu secara lahir, tapi najisnya itu secara hakiki gitu. Nah, ini rangkaian nih, makanannya juga najis karena bekas dibuang. Masa kita beli kerupuk dicuci juga nanti? Oh, jadi sebelah? Iya, maksudnya kalau kita menganggap orang najis, misalnya ya. Sekarang kalau dengan dalil akli saja, dengan dalil akli, orang LD itu tidak punya pesawat sendiri. LD juga tidak punya mall sendiri. Betul ya. Ini kursi juga bekas siapa saya juga tidak tahu kan. Ya kan juga gak saya cuci kan. Oh, tadi sudah saya cuci. Karena menghormati Iya, sekarang kalau secara logika saja, LDI hidup di mana-mana dan tidak punya tempat khusus, tidak punya. Pesawat juga tidak punya, mall juga tidak punya. Tapi kan bisa pulangnya mandi pulangnya, maksudnya dia nggak. Iya, tapi kan ini benda. Kalau ini masa tiap hari cuci pesawat. Kembali nih. Maksudnya dianya yang cuci badannya, man. Kan bisa tetap menganggap najis. Najis nih kursi di Corbuzier. Mandi wajib. Benar. Loh, padahal saya di pesawat juga ikut sholat saya. Artinya ketika dalam perjalanan saya sholat di pesawat. Oh gitu. Karena waktu sudah harus sholat kita. Kalau kita nunggu sampai di sana mungkin terlambat waktunya kan gitu. Ada sholat Nah, kalau memang kita menganggap itu najis kan nggak sah juga sholat kita kan, gitu. Makanya kalau secara dalil aklinya kan begitu, kita nggak punya warung. Ini juga nggak tahu ini kan ya yang nyuci siapa juga saya minum. Ada tadi nggak ada masalah. Tadi ada dia agama lain agama lain dia. Satanis kayak nyuci. Oke, berarti sekali lagi isu tentang bahwa kalau kita bertamu ke tempat LDI nggak ada tuh makan tempat bekas makanan dibuang-buangin nggak ada. Atau dicuci-cuci nggak ada ya? Ya dicuci. Kalau dicuci maksudnya dicuci untuk menghilangkan najisnya. Tidak. Nah, lebih kepada kotornya. Kalau begitu saya punya pertanyaan. Terus dari mana ini semua ini muncul gitu? Kalau nggak pernah ada, tapi dari Sabang sampai Merauke, bahasa LDI, stigmanya begini gitu. Kok bisa ini muncul? Jujur kita kan kalau mau datangkan tamu kayak kemarin dari Persis, kita itu carikan di Google. Nah, top 3 LDI itu ya yang kita tanyakan ini. Sebenarnya kita no hard feeling, nggak ada perasaan atau gimana. Justru kita memberi ruang untuk menjelaskan. Bahkan teman kami ini tertarik untuk mau pesantren ya. Dia tergantung. Kalau nilai Islamnya menyenangkan, dia bilang, wah saya ikut. Sejauh ini dia kemarin baru 10 menit duduk dengan Persis langsung tertarik. Ini udah berapa menit? 30 menit lebih belum tertarik. Oh belum. Coba. Karena belum clear di sini belum Saya lebih tertarik renov kamar mandi tadi. Oh gitu. Karena ada lagi renov. Karena itu bagus. Dia di sini maksudnya. Apa perlu saya carikan tukangnya nanti? Boleh. Nanti saya carikan tukang LD untuk rumahku kasih iklan. Kamar mandi LD. Nah itu dari mana sih gitu-gitu? Kalau isu itu kan saya juga tidak tahu, Bim. Mungkin ini hanya saja. Mungkin pernah terjadi, tapi kan mungkin orang yang dalam bahasa itu terlalu fikih, kefikihan kejeruan bahasa Jawanya kan gitu loh. Nah, mungkin saya juga tidak tahu karena saya generasi yang sekarang baru kan kholaf. Ya, kholaf kan gitu kan. Saya tidak bisa memastikan hal itu, tapi memang realitanya terjadi. Ketika saya di kampus, saya kan di IPA Jakarta, kemudian di UIN, di PTIK ya masih ada begitu-begitu. Nah, justru ya ruang itulah saya gunakan untuk memberikan pencerahan kan gitu. Ayolah datang ke pesantren saya lah, nginep lah gitu kan. Padahal pesantren kami juga sering didatangi tokoh-tokoh itu, sering ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Sering baik di Kediri, di Wali Barokah itu, bahwa tempat FKUB gitu juga di pesantren kami, di Minhajul Rosyidin bahkan pernah ada calon pastor itu nginep di pesantren kami 3 hari. Login tuh.
Enggak. Login belum tentu bersih pasti. Jadi pastor-pastor sebelum mereka diterjunkan di provinsi-provinsi itu oleh seniornya belajar Islam dulu biar tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak seperti yang ada di medsos. Islam itu radikal, Islam itu apa. Mereka stay, kalau bahasa Muhammadiyah mabit ya. Mabit di tempat kami 3 hari 3 malam. Ngobrol dengan para ustadznya, ngobrol dengan para santriwan, santriwatinya, ketemu, melihat kehidupan 3 hari itu merupakan semacam ya portofolio lah bahwa Islam itu seperti ini loh indahnya di dalam menetapi ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing kan. Gitu. Sebenarnya itu juga tujuan kita kan, karena dugaan itu sebagiannya adalah dosa. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dugaan itu menimbulkan memata-matai dan menimbulkan ghibah, ngomong di belakang tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi. Pokoknya akhirnya berujung minimal ghibah dan maksimal akhirnya jadi fitnah gitu. Apalagi di era medsos kan, di mana kita sering menilai orang hanya dari apa yang ada di medsosnya atau ujaran orang tentang orang itu dari medsosnya, sehingga silaturahmi seperti ini itu menjadi menurut saya sangat penting untuk menghilangkan tembok-tembok don itu, dugaan itu. Jadi dari suudzon menjadi realitasnya kita tahu, dan yang belum tahu mungkin kita husnudzon. Nah, tapi menarik tadi di komunikasi. Jadi kan namanya aja lembaga dakwah ya. Artinya kan seharusnya sangat sekali terasa dakwahnya di mana syiar. Tapi mohon maaf Ustaz ya. Pelangnya aja kecil tuh LDI. Gitu. Padahal katanya pede maksudnya. Iya. Sama yang Pak Gembus aja kayaknya gede. Besar kalau pede kan ini gitu. Serius, saya nggak pernah tuh ngelihat pelang LDI besar. Sependek yang saya lihat itu kecil-kecil, dan nggak pernah melihat event-event LDI yang sifatnya terbuka kayak kalau Muhammadiyah saya hampir tiap tahun hadir ke acara-acara Muhammadiyah, bahkan kongresnya hadir gitu. Di NU apalagi banyak, maksudnya kebanyakan enggak. Habib juga kan. Habib eventnya di mana-mana. Nah, kalau LDI eventnya di mana? Kan dakwah ini kan core utamanya komunikasi tadi. Ya karena kan belum kenal gimana mengundang. Gitu. Tapi di sosmed aja nggak lihat sih. Oke, kita googling nih. Ada. Coba gini. Bukan event ya, ada sosmednya. Ada LDI. Eventnya. Terakhir kapan? Saya eventnya nggak tahu. LDI-nya saya ada punya LDI-nya. Ada di Instagram banyak. Di Instagram ada. Di DPW, di DPP ada. Di DPW juga ada. Di DPD juga ada sebenarnya. Mungkin ya itu tadi kurang masif saja kan gitu kan. Tapi sebenarnya kegiatannya ada dan banyak. Bahkan kolaborasi dengan ormas, kolaborasi dengan stakeholder itu banyak. Bahkan di waktu COVID kemarin di tempat kami di Minajura City itu menjadi tempat vaksin. Hampir 100.000 di situ. Nah, ini Abib masih nyari. Saya lihat ini ada event-eventnya, ada takjil, talkshow, kajian ilmu. Tapi ini masih di YouTube semua. Ya, saya nyari yang offline nih. Kayak misalnya kayak NU itu biasanya sholawat bersama. Benar. Atau biasanya tahlilan, haul gitu. Di LDI ada nggak? Haul, tahlilan, atau jangan haul tahlilan, event sholawatan bareng gitu-gitu, ada nggak? Kalau diundang sering diundang oleh ormas lain, diundang NU, kita datang sebenarnya. Tapi kalau LDI yang bikin LDI memang seperti Muhammadiyah, tidak tahlilan, tidak. Jadi oke, berarti tidak tahlilan, tidak ziarah kubur juga. Kalau ziarah tapi kubur tidak ada ngaji. Iya, ngaji ritual tertentu. Tidak. Kalau rokok dilarang. Haram. Bukan. Beda. Kalau masyarakat ngerti dilarang kan haram itu. Nah, tapi kita hanya dilarang saja. Dilarang sampai haram. Tidak sampai haram. Misalnya saya belikan rokok orang boleh. Karena kalau sampai itu haram, maka dalam kaidahnya kan ada tuh, Bib. Maka makhluk harum ma'ita'uhu kan gitu. Maka kita alihkan, lebih baik jangan rokok, buat sedekah saja. Nah, itu saja. Tidak sampai fatwa. Tidak sampai haram, tidak. Bilang haram. Bukan. Jangan tambah nih, ini udah banyak yang harus saya klarifikasi. Anda jangan tambah lagi klarifikasi. Berapa follower LDI? LDI 239.000. Nah, itu harusnya kalau memang media komunikasi live-nya isinya klarifikasi aja. Enggak usah, ngapain live? Enggak apa-apa, Man. Bagus kan. Kan itu komunikasi, Man. Ini platform login kan. Di sisi lain harusnya sering-sering misalnya Q&A gitu. Apa pendapat kalian tentang LDI? Nah, ini aja saya usulkan nih LDI, ada nggak ini divisi sosial media and marketing? Kasih ke Bapak ini aja. Nih, dia bisa bikin event-event LDI. Iya.
Tapi memang saya melihat banyak kayak postingan-postingan dan semacam event itu yang kaitannya memang kebersihan, Pak. Iya. Nih ada. Iya, ini LDI apa Pandawar? Enggak nih, Pak. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari. Iya. Jadi emang banyak fokus di kebersihan. Yang baru-baru itu. Oh, yang iya. baru kan. Belum lama ini juga pesantren diminta untuk acara pas Polri juga di Monas juga ada. Oh, gitu. iya. Ketika kita diminta berapa orang untuk memeriahkan itu kan. Iya, ini mungkin kavaleri TNI AD. mungkin belum terlalu di Expose. ya, Expose, ya. mungkin. Nah, tapi kalau tahlil enggak. Iya. Sholawatan sama-sama enggak. Kalau diundang datang. Diundang datang, Iya. tapi bikin sendiri Tidak, enggak. iya. Kalau Habib di LDI Percaya. percaya Ada Habib LDI enggak? Habib Ada. Oh. Ada di Kertosono namanya Habib Ubaidillah Al-Hasani. Oh. Beliau orang Gresik. Oke. Sudah terkonfirmasi di Gresik bahwa beliau memang punya Iya, jalur- Al-Hasani ya, kan. Al-Hasani. Jadi kalau Al-Hasan itu keturunan Sayyidina Hasan, Iya, cucunya Nabi Muhammad. Kalau saya itu keturunan Sayyidina Husain Al-Husaini. Nah, Oh, berarti Di Jawa Timur itu. memanggil Habib juga enggak? Panggilannya Habib juga enggak? Bahkan beliau itu sak KTP-nya namanya Habib. KTP-nya Habib Ubaidillah. Tuh kan. Diganti itu ketika terkonfirmasi bahwa beliau adalah seorang Saya Habib justru- gitu kan. saya Beliau kulis- datang, KTP-nya dirubah, paspornya juga diganti. keduk capil tuh nambah Ada Habib gini. Iya. tahu Habib. Iya, sak KTP-nya namanya Habib Ubaidillah Al-Hasani gitu. Ini Habib aja heran. Malah saya bukan menertawakan. Maksudnya saya kira Habib ya gelar aja, bukan dipatenkan jadi Iya. nama Di, gitu. mohon maaf Duk Capil. Enggak. Gini, saya mengerti. Biasanya itu berlaku bagi keturunan-keturunan Nabi Ya. di daerah-daerah yang memang tidak populer Ya. dengan Marganya. marganya atau Oke. dengan keturunan Nabi Muhammad Ya. atau secara look dia tidak terlihat Iya. atau kemudian secara nasab dia bukan yang populer, misalnya di kampung itu hanya sendiri. Biasanya dia itu lekat dengan gelar sayyidnya. Sayyid, tapi sebagian tidak sampai di dalam KTP, tapi Oke. sebagian ditaruh di KTP Oh. untuk meneguhkan bukan untuk orang lain tapi utamanya kepada dirinya dari ayahnya bahwa kamu ini keturunan Nabi loh. Maka jaga amanat darahmu sehingga kamu harus merepresentasikan Nabi Muhammad. Oke, gitu. kalau tadi siapa nama endingnya siapa, keturunan siapa? Al-Hasani. Al-Hasani, Kalau Sayyidina beliau Hasan pengasuh- Al-Husaini. Oh, berarti ente bin Husain gitu. Enggak, bukan. Enggak, Maksudnya jalur- keturunannya jalurnya. Sayyidina Husain. Kan Oh, Nabi Muhammad oke. punya cucu dua, Hasan Sayyidina Husain, Hasan dan iya. Sayyidina Husain. Kalau yang dari Sayyidina Hasan biasanya langsung Al-Hasani. Nah, Oke. kalau dari Sayyidina Husain karena ini banyak sekali di Indonesia, biasanya sudah per marga. Ada marga-marga tuh. Al-Husaini, tapi saya Al-Hadar Saya gitu. mau nanya tadi kalau bin Smith itu Habib Itu salah juga. satu marga. oh marga. Iya, marga salah satu juga. marga di Indonesia. Terjawab. Nah, Yang dari jalur kita Husain. kenapa ngomongin Habib, ngomongin LDI? Oke, kita Nah, kalau kembali. ini yang juga Masalah pertanyakan oleh orang tentang LDI, katanya ada iuran LDI, infak khusus warga LDI. Nah, kalau itu gimana Ustaz Dwi? Kalau infak itu kan istilahnya terserah dari masing-masing jamaah kan. Oke. Artinya namanya ormas itu kan perlu biaya Ya. untuk pergerakannya, untuk acara-acaranya itu kan mesti kan butuh biaya, perlu biaya. Sehingga kita menggali dari dalam sendiri saja. Ada semacam ya instruksi untuk sedekah lah, sedekah, infak, kalau bahasa kita sapol kemampuannya saja. Oh, berarti tidak ada batasan harus Tidak, sekian. tidak Dan itu ada. tidak wajib. Dan itu tidak wajib. Kalau yang mampu ya dipersilahkan, kalau yang tidak mampu ya namanya tidak mampu. Bagaimana kan Iya, gitu kan? berarti nggak ada setiap bulan 10% gitu, nggak ada Tidak berarti? ada. Ya. Hmm. Jadi Kalau hanya kalau di LDI itu apa namanya yang memberikan fatwa itu siapa? kalau di LDI itu ada lembaga semacam NU Bahtul Masail, kalau di Muhammadiyah Majelis Tarji ada namanya Majelis Tauji wal Irsyad. Oke. Nah, ada. Jadi Berarti ketika ada fatwanya tuh ya. ya, jadi ketika ada hal-hal yang memang perlu dibahas nanti dan itu nanti semacam ya difatwakan untuk warga LDI kan gitu. Ada nggak contoh fatwa yang berbeda dengan ormas lainnya dari LDI gitu? Misalnya kalau Muhammadiyah kan dengan umumnya NU soal kunut, soal jumlah tarawih, penentuan awal Ramadan dan Lebaran. Kalau awal Ramadan kita ikut pemerintah, bahkan LDI diundang di sidang isbat. Kemarin kebetulan saya juga hadir dan kita juga punya tim ru'yat itu sudah hampir 100 titik. Dan kita belajarnya dari NU berarti, NU, rupiah iya. berarti kan Iya, bukan iya, hisab. bukan. Nggak ada nggak yang khusus ini Fatwa salah satu sendiri ya? ciri LDI misalnya ketika menanggapi hal ini fatwanya seperti ini berbeda dengan Berbeda yang lain. dengan Ada NU nggak? ataupun Muhammadiyah.
Hampir tidak ada. Hampir tidak ada Iya, ya. Sama aja berarti Sama, iya. Ya artinya Sama. dalam beberapa hal sama dengan Muhammadiyah, Sama. khususnya tentang tahlil misalnya tadi Iya. ya. Dalam beberapa hal sama dengan NU Sama tentang dengan ru'yah ru'yah, misalnya ya. iya. Kalau Betul. ada yang nyesatin gitu nggak LDI? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Bahkan kalau di LDI kan ada semacam nasihat itu. Nasihat itu ya screening dulu kita. Kebetulan saya yang bagian screening gitu kan, nanti Oke. jangan sampai nanti materi-materi itu nyinggung Oh, orang lain kan gitu Oh, kan. gitu. Iya. Jadi ya keluarnya harus juga soft, positif. iya, Iya, jangan iya. sampai dakwanya malah kontradiktif nantinya kan begitu. Tapi jumlah Warga. iya, anggota warga Kalau LDI jumlahnya berapa? warga kita tidak ada KTA, tidak ada. Oh, nggak ada KTA? Tidak ada. Jadi kalau mau jadi LDI gimana? Biasanya mereka ikut ngaji di PAC. Di Oke. PAC itu ada pengajian itu ada yang 2 kali 1 minggu, ada yang 3 kali 1 minggu. Belum lagi nanti pengajian cabai rawit, pengajian remaja, pra-remaja. Bahkan di momen-momen tahun baru saja mereka kita arahkan ke masjid untuk ngaji biar tidak kemana-mana gitu, tidak Oh, itu. hura-hura, Berarti tidak. dengan begitu ya udah berarti warga LDI. Ya gitu. Nah, Ustaz Dwi ini menarik Siap. karena kaitannya dengan saya sendiri. Ya. Saya kan pernah ngobrol dengan salah satu petinggi LDI, Ustadz Aceng. Ya. Iya, waktu itu di salah satu podcast saya berbeda tapi bersama. Ya. Nah, kemudian ada yang DM saya, Bib, saya pernah jadi warga LDI. Iya. Waktu itu dia cerita, kemudian kata dia itu ketika kita menjadi warga LDI, kemudian ya udah terus-terusan apa-apa itu harus bersama LDI gitu. Termasuk salah satunya tadi isu soal menikah gitu. Yeah. Terus ngajinya juga harus di sana terus. Nah, menanggapi itu gimana, Ustaz Dwi? Ini kesaksian. Saya nggak tahu dia beneran apa enggak iya, kan. oke. Enggak, kesaksian kayak bahasa bukan Islam dah. Bukan kan DM orang yang mengaku. Iya. Iya, tapi saya Oke. artinya saya nggak tahu juga apakah dia beneran ceritanya Iya. begitu, Oh, apakah iya, dia iya. beneran warga LDI kan, apalagi Iya, tidak iya. ada ketua Oke. anggota, Nah, saya iya. tidak tahu. Cuman setelah saya ngobrol justru klarifikasi, konfirmasi begini dengan Ustadz Aceng, kalau nggak salah beliau sekjen dulu ya, Beliau kadep, kadep. kepala departemen. Kebetulan kepala departemen saya. Nah Gitu itu, kan, iya. Iya. Nah, gimana menanggapi itu? Kalau hal itu memang ya termasuk bagian dari isu aslinya kan, Oke, makanya isu lagi. terjawab. Artinya beberapa teman yang sekarang sekolahnya juga bukan di LDI kan gitu. Misal saya S1 saya di Libya Jakarta, S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. satu alma mater Iya, kita. saya di Tirosat saya. Oh, Iya, saya di termasuk Tafsir. mahasiswa COVID. Karena waktu itu pas COVID itu. Oh. Pas. Jadi nunggu di depan rumah gitu, di depan laptop itu kan, nunggu dipanggil, Dwi baru nanti nongol udah di wisuda gitu. Saya sebelum COVID. Berarti Saya 2021 selesai. Oh, Ustadz junior saya berarti. Ya. Untuk apa penegasan itu? Sebutan yang Ya nggak apa-apa kan itu kan Ustadz alma mater. Kan nggak mungkin Iya, jeruk makan jeruk kan nggak mungkin kan gitu kan. Gitu. Kok jeruk makan jeruk? ini apa tadi? Bukan jeruk. Nah, itu terkonfirmasi banyak gitu, Bib. Jadi teman-teman sekarang juga sanad keilmuannya bukan hanya dari warga kita saja, seperti isu yang berkembang kan gitu kan. Teman-teman yang sekolah di Saudi juga ada, ya bahkan di Mesir juga ada. Khususnya kalau di Indonesia ya kita titipkan ke teman-teman NU dan Muhammadiyah kan gitu. Nah, kalau sekolah kita ada, cuman lebih banyak di jenjang SD, SMP, SMA kan gitu. Nah, makanya kalau teman-teman lah LDI kampusnya ada cuma satu di mana? di tempat saya di Oh. Minhajul Rosyidin namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Rosyidin. Terus saya ke teman-teman, udah lah kalau ke kampus titipin aja ke warga NU atau ormas NU dan Muhammadiyah sudah punya kampus besar kan gitu kan. Itu aja. Jadi kalau sanad keilmuannya sudah banyak. Jadi tidak pada Eksklusif satu ya, tidak gitu eksklusif kan. Saya di PT IGI kemarin baru selesai tanggal 30 Desember. Itu S3-nya berarti. S3 alhamdulillah Bib. Ya. Ketika itu tafsir Quran. Tafsir ya? Al-Qur'an. Perguruan tinggi Gitu. ilmu Quran. Iya, Universitas Perguruan Tinggi. Kalau saya nih ngelihat Muslim kan langsung, wah Muhammadiyah nih. Ya, karena dia ada itu, ada pinnya. pin. Kan? Iya. Nah, kalau LDI ada nggak penanda yang kelihatan, wah ini warga LDI sebagai identitas. Soalnya Atribut, Ustadz Dwi aja nggak kelihatan. Songgoknya songgok Gus Dur itu. Iya. Namanya Gus Dur. Iya, namanya nama Gus Dur. NU ini. Batik gitu. Batiknya Sulawesi. Itu Iya, bala kan Ada gitu nggak kan. identitas Iya, LDI? yang LDI. Kalau identitas tidak ada, sama dengan yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau celana paling cingkrang gitu kan celananya. Oh, kalau celana LDI, cingkrang. ya. Jadi kan itu teman-teman Salafi juga begitu. Ya, kan? jadi yang kita pilih yang itu tanpa kita menyalahkan yang lain kan gitu kan. Kalau
pilihan kan wajar kan, misalnya milih yang ini kan gitu. Oh iya. Gitu. Tapi kalau itu kan bukan identitas. Bukan, khusus kan. Teman-teman yang lain juga makanya begitu. sekarang juga agak sulit untuk menandai ini siapa juga sulit kan gitu loh. Kecuali tadi ya. 313. Ya, kecuali kalau kita, wah itu ada kode itu. baru. Saya tertarik itu juga, Sim. Jadi 313 itu dari sahabat Iya, perang Terus Badar. lagi kode-kode lainnya apa? Sambil saya cari nih. Nah, ini user Twitter itu bukan LDI kan? User Twitter, user Instagram yang pakai angka-angka itu bukan kode LDI kan? punya nama. Rata-rata 313 rata-rata. Karena mengambil dari jumlah Perang pasukan Badar, orang ya. perang Badar Perang itu Badar, sebenarnya. Oh, 313. Yang lain tadi 2 berapa? 354. 433 nggak ada 433. Itu lebih ke formasi. Wah, itu formasi itu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Warung 313. Apa? Tegal Tanjung. Ada. Mungkin tapi ini ada enggak bukan ini. Lahan kosong. Warung 313. Warung Lapangan padel. Nggak. Ya berarti kenapa nggak di apa namanya ya dipublikasi aja bahwa ini warung LDI gitu Bu. Kenapa pakai kode-kode itu supaya terserah dia. Iya makanya saya tanya Mencampuri. bukan mencampuri. Maksudnya mungkin ada alasan apakah dulu memang eksklusif atau dulu bahkan dijauhin orang sehingga ada kode-kode sendiri gitu atau Tapi gimana? kenapa pakai kode, Mas? Sebenarnya aja. Sebenarnya untuk lebih gini ya, untuk ketika ada teman-teman tadi yang saya bilang ketika mampir itu, oh ini istilahnya secara ekonomi juga akan tumbuh gitu loh. Jadi ketika kita beli ke warung UMKM warga kita gitu kan, di satu sisi menambah soliditas, kerukunan, kekompakan. Maka di LD itu ada istilah 6 tabiat luhur. Ada rukun, kompak, kerjasama yang baik, kemudian jujur, amanah, mujid gitu loh. Jadi dengan intern ini harus baik sebelum baik dengan luar. Nah, kadang-kadang kan kita baik dengan luar tapi di dalam sendiri ada masalah yang belum terselesaikan gitu. Sehingga untuk membangun soliditas sebenarnya bukan untuk biar beda juga tidak. Sehingga ada interaksi, ini ada orang Jawa lagi jalan ke Sumatera, mampir, ngobrol, gimana Pak kabarnya? Oh sehat. Gimana? Alhamdulillah tambah lancar, tambah barokah, kan gitu. Istilahnya itu saja sih, tidak ada niat-niat untuk yang lebih jauh. Ada nih, ini mungkin ya kayak Bisa dicari. Enggak, soalnya ini Gang Warung Kediri. Nama warungnya memang Warung 313. Dan menariknya ada yang ngasih komen gini. Tempatnya kita sholat duhur. Berarti menyediakan fasilitas sholat mungkin. Tapi ada nggak tahu makanannya ada nggak? komen. Ada dia jual Iya, makanan. mungkin Tapi dia jual makanan. Jual es kelapa gitu. Oh. Ya mungkin dia di jalan mau sholat zuhur, akhirnya dia sholat di situ, milih yang terdekat gitu. Iya. Selain warung apa lagi yang 313? Karena kita akan manfaatkan itu. Kenapa? Ente bebek carok nggak ada rencana? CRK 313. Ya rugi lah dia datang ke sana. Berarti jadi anggota kehormatan nanti. Bidang bisnis Bidang bisnis ya. banyak berarti selain Di tadi. LD itu ada usaha bersama. Jadi dari warga mengumpulkan modal untuk kemudian ya oleh untuk warga kita. Secara ekonomi juga biar tumbuh gitu. Secara intern dulu gitu, Bi. Jadi membangun internnya dulu, sudah safety, sudah oke, baru kemudian juga akan lebih mengarah ke luar juga kan nantinya. Gitu. Kalau ada dulunya warga, terus akhirnya keluar dari LDI, sikap LDI seperti apa? Kalau keluar ya namanya pilihan ya sudah biarkan saja kan gitu kan. Kalau sudah tidak cocok dengan ADART-nya ya bagaimana lagi, wong ada pemain MU pindah ke City juga nggak apa-apa kan Bang? Iya, ada. Iya kan, boleh kan? Boleh. Oh, iya, Tevez pernah, iya. ya. Tevez Itu pernah, kan, Tevez pernah. apalagi Figo pindah ke Madrid itu kan juga ramai Wah itu juga. dilempar itu. Itu. Artinya itu. Wah bukan, itu hanya Vigo contoh bukan saja. LDI, iya masa Vigo 313? Orang nomor 7 dia. 317 bro. Iya. Artinya Gaib antusias. Artinya pindah-pindah itu kan itu pilihan tapi pilihan saja. Istilahnya kalau saya menganalogikan orang Solo itu kan senangnya makan soto yang bening. Kalau sotonya bening kan kalau di Solo. Kalau di Jakarta kan sotonya soto agak ada keruh, ada santan. Kalau di Makassar lebih hebat lagi, coto Makassar. Dan itu kan pilihan saja. Ketika saya orang Jawa ke Makassar misalnya nggak cocok dengan makanan itu ya memang kita juga belum cocok kan gitu. Ketika orang di dalam satu ormas misalnya perjalanan berapa tahun nggak cocok ya kadang berpindah ya silakan kan pilihan masing-masing kan itu kan. Ini nggak dibuntutin gitu. Enggak juga. Tapi ngomongin Enggak kan orang keluar dibuntut. Nah nanyain. Tapi emang ngomongin soto dan coto tahu bedanya, Ustaz? Kok bisa Apa itu? tebak-tebakan? Kalau soto itu dagingnya sapi. Ya. Kalau coto itu dagingnya capi.
Kok ketawa? Saya tadi mau masuk LDI loh. Jokes LDI kan jokes Habib nyambung. Emang nyambung. Tapi ya kan kalau orang nih setelah nonton obrolan kita Iya. dengan banyak penjelasan dari Ustadz Dwi, kemudian saya pengen tahu sendiri nih Iya. apa yang diobrolin Ustadz Dwi ini benar atau tidak. Itu kemana tuh biasanya orang kalau pengen tahu tentang LDI secara utuh gitu? Bisa ke pesantren kami juga bisa. Di Jaktim Ya, tadi di ya? Jaktim, di Oh, Lubang gitu. Buaya situ. Jakarta ya? Ya. Itu daerah. Yang nggak ada buayanya tadi. Nggak usah Ya, diulang, biasa sering jalan-jalan kayaknya. Langsung takut lihat aku. Atau kalau di medsos di itu ya akun-akun LDI itu ya. Ya, tapi kan ya banyak akun yang di Instagram ada, Ya. terutama itu. Ada ini nggak kayak influencer LDI gitu? Kan banyak kan Ya. dai NU, dai Muhammadiyah yang kemudian Influencer yang populer baru gitu. naik daun sekarang Hasan Sule. Itu LDI. Iya. LDI Hasan Sule. Hasan Sule. Lucu tuh biasanya kalau ada Sule-Sule. Ya, Anda tahu? biasanya di kontennya itu nggak ngomong, hanya diem saja, tapi Itu limbat. iya mungkin niru-niru itu juga gitu. Oh, bukan. Terus gimana menginfokan soal DI kalau dia Bukan, itu hanya influencer pribadinya, bukan tukang LDI. Oh. Warga LDI. Warga gitu. LDI yang influencer populer. yang warga Iya, LDI. kalau yang dai, Ustaz, misalnya ya, saya pengen datangkan dai LDI ini, mengundang dai LDI. Itu berarti siapa yang ada nggak yang kayak ini yang sering bib di mana-mana gitu? Kalau yang sering tampil itu yang di Solo. Namanya Kiai Haji Muhammad Thoibun. Kebetulan beliau pengasuh pesantren Budi Utomo Surakarta. Tidak jauh dari terminal, juga tidak jauh. Gitu. Itu yang sering di Ya, kemana-mana ya, beliau berkeliling sering untuk ketika dakwah ya. dakwah kemana dan dipanggil ke kadang di Polda, kadang di sering untuk ngisi ceramah beliau. Oke, kalau Kalau ini aku mau tanya, Penasaran semua. pernah Penasaran nih, nggak Bro. ada salah satu cabang lah atau anak cabang mungkin ya, Ya. yang pernah dipersekusi, yang pernah dipagerin, orangnya nggak boleh masuk, Anda gitu, sangat dipersekusi. ini ya, dengan Enggak, karena kan persekusi, banyak sekali kriminal. isu soal LDI, takutnya Itu yang orang tadi salah paham. aku tanya sekaligus kan, yang soal kalau keluar dari LDI sikapnya gimana kan? Iya enggak, ini merekanya, maksudnya dipersekusi gitu. Oh, Pernah nggak? merekanya. Ditutup gitu, nggak boleh datang gitu. Pernah nggak? Enggak, masa udah kecil masih ditutup. Iya, siapa tahu. Saya kira alasan kecil tadi takut. takut ditutup loh. Takut ditutup. Iya, Pernah nggak dipersekusi gitu atau di relasi dengan ormas lain di internal Islam. Ya intinya berarti kan kalau terjadi begitu berarti kan belum ada komunikasi kan gitu kan. Oh. Maka kalau orang Arab mengatakan kullu jadidin gharib, ketika sesuatu baru itu kadang dianggap asing jadinya kan gitu. Tapi setelah adanya tadi komunikasi ya mungkin dengan tambah kopi atau yang lain kan lebih clear nantinya kan. Maksudnya apa? Oh ini warga LDI, misal mau bangun masjid, kejadian begitu juga ada saja. Artinya ya butuh komunikasi kan dengan stakeholder setempat kan gitu. Iya, maksudnya alasan crashnya karena kurang izin atau karena memang dia nggak suka LDI gitu. Maksud Anda sama dengan gereja? Kalau gereja bukan kurang izin, nggak dikasih izin. Kita kembali lagi ke itu dia dipersekusinya kenapa tuh? Kalau Ya yang mungkin dari secara izinnya mungkin agak mungkin di apa namanya, misalnya Persulit kenapa gitu ya. membangun masjid sendiri lagi kan gitu kan, nanti cap eksklusif lagi kan gitu kan nantinya. Saya juga pernah dikonfirmasi itu, Ustaz kenapa kok di LDI itu selalu bangun masjid sendiri gitu kan. Terus saya menyampaikan bahwa gini Ustaz, namanya ormas itu kan perlu regenerasi, dan menurut saya bahwa tempat yang paling baik untuk menciptakan generasi ya di masjid kan gitu kan. Sehingga kegiatan LDI itu sangat padat. Di masjid itu? Iya, di masjid itu sangat padat. Tiap hari itu biasanya ada pengajian cabai rawit kalau kan al-atfal, anak kecil yang di bawah TK mungkin PAUD sudah ada itu. Anak saya ngaji, kalau saya kan di pesantren ini kan. Nah, dia ngaji tilawati, pakai Iqra misalnya. Kemudian ada lagi ngaji nanti PAC itu seminggu bisa 2-3 kali. Nah, belum lagi nanti ngaji muda-mudi khusus. Remaja-remaja itu ada pengajian khusus nantinya. Ada arahan, ada nasihat, ada tausiah, irsyadat dan taujiat misalnya, sehingga ada perlu tempat khusus untuk menciptakan generasi-generasi itu. Nah, yang itu kadang-kadang terstigma akhirnya. Wah, ini eksklusif ini, bangun masjid sendiri gitu kan. Padahal kalau kita nggak punya tempat, gimana kita mau menciptakan generasi yang hebat kan gitu. nggak bisa melakukan itu di masjid-masjid sekitar yang bukan dibangun sendiri dan spesifik ini punya LDI gitu. Misalnya nih kalau masjid kampung nih Bang, kalau kita izin ke kampung, mungkin orang kampung nggak akan dapat waktu untuk ngaji di situ karena kegiatan kita sangat padat sekali gitu loh. Jadi bukan karena ingin memisahkan dari
dari jamaah kaum muslimin, tidak. Artinya kita perlu menciptakan generasi secara khusus, nyaman tempatnya, enak, kita yang meramut gitu. Kok nanti ketika ada ormas lain pengen istilahnya kolaborasi, ya monggo, tinggal nanti disampaikan jamnya. Seperti di Minhajul Rasyidin itu ada semacam padepokan pencak silat itu ya dipakai, ada warga Muhammadiyah datang izin pakai tempat kan gitu kan. Bahkan itu tiap pagi sore kalau tidak hujan ya ada saja warga kampung yang memaafkan tempat itu untuk jogging gitu loh. Nah, kalau soal Islam Indonesia itu kan kalau Prof. Azumari Azra bilangnya flower Islam yang berbunga-bunga, dan itu kan identik juga dengan NU, Islam Nusantara. Nah, artinya Islam Indonesia itu Islam yang berakulturasi dengan budaya-budaya Indonesia. Nah, berarti kalau sikap LDI terhadap budaya-budaya, entah itu budaya musik, entah itu budaya-budaya yang ada di Indonesia, adat istiadat, itu gimana, Ustaz? Kalau dengan budaya kita ya menyesuaikan dengan budayanya tuh, Ustaz. Kalau kita musik ya saya juga seneng lagu Jawa. Kalau di Solo Didi Kempot dulu kan, almarhum kan. Ada lagi yang Denny Caknan kalau sekarang kan. Gitu. Belum lagi yang lain-lain gitu loh. Kita tidak memfatwakan haram juga tidak. Bahkan ada warga kita tuh ya dulu dalang. Dalang itu yang main wayang itu. Sampai sekarang ya masih mendengarkan wayang itu. Gitu loh. Di era seperti ini masih ada, dan itu tiap hari. Cari artinya terbuka ya terhadap budaya, terbuka gitu. Tidak sampai fatwa haram musik, haram tidak. Nah, mungkin gitu. ini last question ya. Last question. Gimana visi dan pandangan LDI terhadap persatuan umat Islam? Nah, ukhuwah nih. Kalau LDI memang berdirinya kan, kalau teman-teman Nahdlatul Ulama kan PBNU. P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya undang-undang. LDI berada di situ. LDI didirikan atas dasar kemajemukan suku, kemajemukan agama dan ras di Indonesia. Sehingga LDI sangat-sangat NKRI dan sangat-sangat seperti kata teman-teman tadi PBNU itu tadi. Itu. Kalau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 45. Kalau terkait umat Islam yang berbeda-beda dalam amaliyah, mazhab, perbedaan-perbedaan itu sikap LDI gimana? Kalau sikap LDI otomatis ya karena itu ikhtilaf ummati rahmah sudah, yang penting bukan iftiraq kan. Yang bukan penting perpecahan. Bukan perpecahan. Kalau perbedaan itu artinya dengan komunikasi begini artinya menebalkan persamaan dan memperkecil perbedaan. Artinya yang sudah beda jangan dicari samanya, yang sudah sama jangan dicari bedanya. Nikmati saja kemajemukan yang ada. Ketika kita, karena saya orang Jawa misalnya, Bang Mamat Papua, orang Indonesia. Ya kita sama-sama kan gitu kan gitu. Artinya ya nggak usah melihat suku, agama, ras. Ya ayo kolaborasi untuk menyongsong 2045 bonus demografi. Saya sepakat itu. Saya sama Muslim juga, sama Ustadz Dwi. Ini yang agak sulit diajak kolaborasi itu Mamat. Ya apalagi soal persatuan Indonesia dia susah. Kok maksudnya kenapa persatuan Indonesia saya tapi saya betul-betul terinspirasi hari ini soal kebersihan. Jadi akan kabur? Iya, enggak. Terima kasih Ustadz Dwi. Soalnya saya mau bersih-bersih. Anda bersihin LDI, harusnya LDI yang bersihin. Saya mau bersih-bersih nih. Enggak, itu kan udah dibantah. Udah jadwal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.